Shalom semuanya. Wah, kita ketemu lagi pada minggu hari ini ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Seperti Cici nih, sehat juga. Ya, karena kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kita. Nah, minggu hari ini kita mau mulai ibadah. Sudah siap semua? Nah, kalau sudah siap, kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita dengan sikap yang baik, kita menghadap kepada Tuhan, kita menyanyikan lagu pada hari. Ya, siap ya anak-anak ya? Pada hari Ahad ini kami datang Tuhanku. Tuhan sudah berikan berkat dalam minggu yang lalu. Kami puji kecintaan Tuhanku. Ya, silakan duduk semuanya. Nah, sebelumnya kita akan memulai ibadah ini, ada teman kita loh yang akan berdoa pembuka, yaitu Rahel. Silakan Rahel, pimpin doa pembuka. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai firman-Mu. Terima kasih Engkau selalu memberkati kami. Berkati juga guru-guru yang akan memulai dan memberikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah memulai dengan doa pembuka. Sekarang kita juga ada lagu pembuka ya. Kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. Biar kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi kita kesehatan, kekuatan. Ya, kita memuji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang kita mau ngapain lagi ya? Ada yang tahu? Iya, betul. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sudah siapkan uang kolektenya? Kalau sudah, kita akan mau persembahan ya, tapi pujian dulu ya. Pujiannya apa ya? Bawa persembahanmu. Ya, udah bisa semua ya. Siapkan uangnya. Anak-anak bisa memberikannya, nanti disimpan di amplop ya, di rumah, di amplop di rumah, simpen. Nah, nanti atau dimasukin celengan juga boleh ya. Nanti tanggal 27 kan kita ada Natal, pembagian hadiah kado Natal ya. Nanti bisa dititipkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Oke, kita menyanyikan pujian dulu ya. Bawa persembahanmu. Bawa
kumpulkan. Sekarang teman kita Naomi akan memimpin doa persembahan. Silakan Naomi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan yang kami berikan kepadamu bisa menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Naomi. Nah, anak-anakku, sudah persembahan, sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya firman Tuhan. Yuk, siap, duduk yang manis. Ayo, kakinya yang di atas meja turun. Ya, duduknya yang bagus ya. Kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya teman kita juga akan memimpin firman Tuhan ya, doa firman Tuhan. Silakan, Kathleen. Mari teman-teman, sebelum kita memulai firman pada pagi hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat bangun dan melaksanakan ibadah online seperti biasa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Kathleen. Anak-anakku, firman di minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, kemudian Daniel ya. Minggu ini bacaan kita adalah Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Yang sudah bisa baca Alkitab tentunya sudah semua ya. Boleh pakai dari HP, boleh Alkitab biasa. Itu di Perjanjian Lama. Ya, dekat Hagai atau hampir dekat Matius ya. Ya, cari dulu kalau sudah dapat. Kita baca bersama-sama nanti di rumah ya. Cici langsung cerita tentang firman hari ini. Nah, anak-anakku, di zaman Nabi Zefanya, saat itu bangsa Israel masih dalam penjajahan ya. Mereka masih tertindas. Mereka masih di dalam jajahan bangsa Persia ya waktu itu ya. Nah, saat itu kehidupan mereka sangat menderita. Mereka namanya dijajah. Aduh, namanya dijajah gimana ya? Kita nggak ada kebebasan ya. Mereka beribadah aja nggak boleh karena mereka menyembah berhala. Nanti mereka akan ditangkap, nanti akan dimasukkan penjara. Wah, repot sekali ya menjadi orang jajahan. Nah, Ci mau tanya nih minggu ini, ada nggak di antara kita yang pernah ketakutan atau khawatir banget? Siapa di sini yang pernah khawatir? Nah, takut? Nah, ya, kamu takut kenapa? Takut gelap bisa ya. Wah, pas mati lampu gelap nih. Aduh, gelap rasanya nggak bisa kelihatan. Kayak mana cepet-cepet cari senter, nyalain lilin atau buka dari HP. Takut kita ya. Nah, ada lagi yang mama papanya belum pulang kerja ya, sampai malam sendirian di rumah. Aduh, bunyi kotek-kotek padahal bunyi kucingnya udah ketakutan. Nah, anak-anakku, seringkali kita menghadapi kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel. Selama dijajah mereka sangat khawatir hidupnya. Mereka tertekan, mereka tidak bebas ya. Nah, sangat menderita ya. Kita tahu ya kalau anak-anak udah belajar sejarah ya, bangsa Indonesia itu selama 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda ya. Kalau cerita nenek kakek kalian, kalau kalian bertanya itu ya ampun, kasihan nenek buyut kita itu ya menjadi budak ya, bekerja dengan tenaganya sampai habis, sampai kurus ya, dikasih makannya juga nggak banyak, cuma sedikit. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel. Nah, disinilah
pertolongan Tuhan tiba. Bagaimana tibanya? Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, dan mereka akan diberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang subur. Nah, mereka rindu ingin pulang kampung ke Yerusalem. Mereka rindu tanah kelahiran mereka. Tapi mereka tidak bisa karena mereka adalah bangsa jajahan, bangsa yang dijajah oleh bangsa lain. Jadi mereka tidak punya kebebasan. Nah, hadirlah di sini adalah Zefanya. Zefanya ini seorang nabi ya, tapi kalau kita lihat dari ayat 1 itu, pasal 1, bahwa Zefanya adalah keturunan raja juga. Jadi dia tahu seluk-beluk tentang kehidupan kerajaan. Nah, dengan nubuat Zefanya di zaman bangsa Asyur, nah disinilah Zefanya ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka harus berubah dari kehidupan mereka yang lama, yang biasanya suka memberontak. Kita tahu ya, bangsa Israel ini sangat bandel, bebal ya. Mereka keluar dari tanah Mesir sebenarnya nggak lama sebenarnya. Tetapi karena kebebalan bangsa Israel, mereka akhirnya menderita sendiri. Bebalnya bagaimana? Mereka waktu di gurun, wah kelaparan, gak dikasih makan. Tuhan kasih roti mana, hanya tinggal pungut, tinggal makan. Mudahannya, bosen makan roti mana, Tuhan kasih burung puyuh. Nah, kurang apa lagi? Masih menggerutu, masih marah-marah. Nah, minta air, kasih, katanya airnya pahit, enakan kita di Mesir katanya. Tuhan itu maha baik, tetapi bangsa Israel itu sangat bebal. Mereka tidak mau berbuat yang baik, selalu mengerutu, selalu mengeluh akan kehidupan. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, akhirnya mereka ditindas oleh bangsa lain. Nah, disinilah mereka akhirnya rindu. Oh Tuhan, tolong, pengen kembali ke Yerusalem. Berikan kami kebebasan. Nah, hadirlah deh Nabi Zefanya ini untuk menolong bangsa Israel. Yang menolong itu adalah Allah. Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel. Nah, tetapi Nabi Zefanya mengingatkan untuk bertobat, untuk berkelakuan baik, untuk tidak menyembah berhala. Nah, bagaimana mereka? Apakah mereka mau bangsa Israel? Nah, mereka akhirnya dengan sungguh-sungguh mau terus berdoa, kata Nabi Zefanya, berseru, karena hanya penolong saat ini adalah Allah Bapa kita, katanya. Penolong dan yang hanya menjadi pahlawan dalam hidup kita itu adalah hanya Allah. Gak ada orang yang mampu. Kenapa? Karena bangsa Israel yang bebal itu tetap dikasihi Allah. Akhirnya mereka mulai memperbaiki diri, memperbaiki hidupnya, untuk berbuat lebih baik lagi, untuk kembali kepada Allah. Nah, anak-anakku, kembali kepada kita semua. Terkadang kita juga sering ya marah-marah, sering menggerutu ya, buka tudung saji, ya makanannya kayak gini aja, cuma tempe, cuma telur, bosan aku nih, aku pengen makan Kentucky, aku mau makan yang pizza gitu kan. Nah, kita sering seperti itu. Kita nggak tahu betapa susahnya mama papa kita mencari uang ya. Mereka adalah pahlawan kita. Mestinya kita bersyukur. Ma, hari ini cuma sayur bening sama tempe ya. Ya nak, papa hari ini cuma dapat uang sedikit. Kita tetap bersyukur. Nah, anak-anak jangan mengeluh, tapi syukuri. Kita masih dapat makanan, itu kita harus bersyukur ya. Masih banyak teman-teman kita yang harus cari makan tuh korek-korek sampah. Ada yang mau korek-korek sampah dulu? Nggak mau ya. Nah, Tuhan sangat mengasihi kita. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kita menjadi anak Tuhan yang baik, semakin baik. Nah, ingat, pahlawan kita di dalam keluarga kita adalah papa kita, mama kita, ya. Tanpa mereka kita apa, ya? Merekalah yang bekerja mencari uang, merekalah yang menjaga kita, merekalah yang merawat kita. Nah, itulah sebagai anak saat ini kita walaupun di rumah saja
tetap bekerja sama dengan orang tua kita, tetap mengasihi orang tua kita. Nah, Nabi Zefanya bernubuat saat itu supaya bangsa Israel kembali kepada Allah. Nah, di zaman now ini Allah dan Tuhan kita, penolong kita adalah Yesus Kristus. Ya, di zaman now ini Yesus itulah penyelamat kita, penolong kita, pahlawan kita. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita untuk sudah mendapatkan keselamatan yang cuma-cuma ini, yang gratis ini? Seharusnya lah kita menjaga yang sudah Tuhan berikan ini. Seharusnya lah kita terus memperbaiki diri kita, ya. Yang biasa tukang ngomel, yang biasa tukang marah, ayo kita harus introspeksi diri kita perbaiki lagi hidup kita, perbaiki lagi kelakuan kita. Yang biasanya cuek dengan keadaan, HP aja megangnya, nggak peduli dengan papa kita, nggak peduli dengan mama kita, nggak peduli dengan adik kita mulai, ya. Nah, Tuhan kenapa membiarkan bangsa Israel ini selama 70 tahun, ya, 70 tahun dijajah. Mereka tuh sengsara tahu, 70 tahun, ya ampun. Pada dari bayi, sekarang Cici aja umurnya 50 tahun, 20 tahun lagi. Aduh, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, ya. 70 tahun dijajah. Kenapa bangsa Israel sampai menderita seperti itu? Ya, Tuhan juga ingin menegur, ingin menghukum supaya mereka ingat bahwa Tuhanlah penolong. Nah, kita juga terkadang di rumah, kalau kita nakal, kita dimarah nggak sama mama kita? Kita dukung nggak sama papa kita? Ya, kenapa orang tua kita menghukum kita? Kadang kita kesel banget sama papa, ini marah-marah terus, mama juga marah-marah terus sama saya. Ya, kadang kita yang nakal, kita yang berulah. Nah, ini saatnya lah kita memperbaiki hidup kita, memperbaiki kelakuan kita untuk menjadi anak Tuhan yang benar. Dan ingatlah, pahlawan kita adalah orang tua kita. Pahlawan kita adalah guru kita. Pahlawan kita yang terutama memberikan kita keselamatan hanya satu, dialah Tuhan Yesus. Terima kasih firman Tuhan hari ini. Biarlah terus kita belajar menjadi anak Tuhan yang setia. Karena pahlawan kita Yesus selalu menjaga kita, menolong kita. Di saat kita khawatir, di saat kita sakit, hanya Dia yang menyembuhkan. Di saat kita susah, hanya Dia yang menghibur kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang diambil dari Zefanya. Nah, sekarang waktunya kita membaca ayat hafalan kita, ya, yang diambil dari Zefanya pasal 3 ayat 17a. Ya, kita baca sama-sama, ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sekali lagi, Zefanya pasal 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, hanya Tuhan Yesuslah yang memberi kita kemenangan. Jadi, kita tetap setia, selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang tibalah waktunya kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Ibadah hari ini kita menyanyikan satu lagu, ya, yaitu lagu Dialah Segalanya. Dialah segalanya, besar kecil.
hari ini kita bangkit berdiri, biarlah kita menerima berkat Tuhan. Tapi sebelumnya ada doa penutup dulu ya, yang akan dibawakan oleh teman kita, Valen. Silakan Valen. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami mau berterima kasih atas pimpinan-Mu pada minggu pagi ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga firman yang kami dengar tadi dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Valen. Terima kasih buat anak-anak semua yang pelayanannya pada hari Minggu ini ya. Minggu depan anak-anak yang lain juga akan diberi tugas. Kita belajar untuk melayani Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah. Pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu lagi aktivitas untuk kalian minggu ini adalah membuat selipan Alkitab ya. Selipan Alkitab itu berlogo Tuhan Pahlawanku. Nah, boleh bentuk salib, boleh bentuk persegi panjang ya. Jadi bisa ditaruh di Alkitab. Nah, kalian boleh tulis belakangnya pahlawanku adalah Papa. Terima kasih kepada Papa yang sudah bekerja keras. Atau pahlawanku juga bisa Mama yang sudah merawatku dari bayi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti boleh kirim fotonya di grup PA atau japri ke WA Cinita. Nanti akan disiapkan hadiah buat kalian yang membuat aktivitas ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.